Selamat pagi Bapak Ibu semuanya dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Salam hari Sabat. Dan pada hari ini Minggu tanggal 26 April 2020 kita kembali dipertemukan dalam ibadah secara online dalam keluarga kita masing-masing, tentu dalam rangka penghayatan Minggu Paskah yang ketiga. Masih dalam sukacita Paskah, kita bersama-sama akan hayati dalam ibadah bersama dengan orang-orang terkasih dalam keluarga kita masing-masing. Dan mari kita awali ibadah ini dengan bangkit berdiri dulu. Bangkit berdiri, mari kita akan pujikan Kidung Pasamuan Jawi. Ya, Kidung Pasamuan Jawi nomor 385. Kita akan pujikan Srengenge Nyunar, matahari bersinar. Srengenge Nyunar kita akan pujikan 2 kali, KPJ 385. Kanthi mulya manu ing ojek lawan reno angin mitet ana ing wit-witan dewani bebunga ing pasuketan kabeh padha muji Allah kang lumo kabeh padha muji Allah kang kabeh padha muji Allah kang lumo kabeh padha muji Allah kang lumo. Mari kita serahkan ibadah kita pagi ini. Kita siapkan hati kita untuk mengambil saat teduh dan menghayati panggilan Tuhan dalam pengakuan kita yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah Bapa, yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama kita mendengarkan firman Tuhan yang menghantar kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Kita buka Kisah Para Rasul 2. Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 37 sampai 39 ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi sabda Tuhan untuk kita sekalian. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu.
maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Demikian sabda Tuhan. Saudara-saudara, seruan untuk bertobat dan memberi diri untuk dibaptis adalah seruan yang sangat penting dan mendasar di dalam iman Kristen, di dalam kekristenan. Setiap orang yang pada akhirnya mereka ada di dalam kehidupan yang seringkali diwarnai dengan kesalahan dan dosa, maka mereka perlu untuk menghayati imannya yang selalu diperbaharui dalam tindakan untuk bertobat. Setiap orang yang pada akhirnya mengikut Tuhan dan percaya, maka mereka perlu menghayati panggilannya di dalam pertobatan. Demikian pula seperti apa yang disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam tulisan Kisah Para Rasul bagian dari khotbahnya. Di tengah-tengah ketidakpercayaan banyak orang akan kebangkitan Kristus, maka Rasul Petrus menyampaikan seruan tentang perlunya pertobatan dan baptisan dalam nama Yesus Kristus. Maka mereka semua akan mendapatkan pengampunan dari Allah. Demikian saudara, mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 340. Kita akan pujikan bait yang pertama dan kedua, Hai bangkit bagi Yesus. Kita pujikan bersama-sama. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungan panji raja, dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terbilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau tegak. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus telah bangkit dan Dia telah menjadi pahlawan. Pahlawan yang ditandai dengan salib, salib yang menjadi simbol tanda keselamatan. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama pada saat ini perlu menghayati betapa diri kita seringkali jatuh di dalam kesalahan dan dosa.
Kita perlu untuk memohon pengampunan di hadapan Tuhan, supaya kita senantiasa dikuatkan, lebih-lebih diampuni dari segala dosa dan kesalahan kita, dan kita mendapatkan kekuatan yang baru. Mari kita ungkapkan itu di dalam doa. Kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur pada pagi hari ini bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing, dimanapun kami ada, yang saling berjauhan satu sama lain. Namun Tuhan telah mendekatkan kami, dan Tuhan ikat kami menjadi satu persekutuan yang saling meneguhkan dan menguatkan satu dengan yang lain. Melalui perjumpaan meskipun secara online, kami dapat memberi diri kami untuk memberikan motivasi bagi keluarga-keluarga yang lain, untuk kami tetap ada di dalam kehidupan kami yang penuh dengan semangat hidup, untuk mensyukuri atas seluruh berkat Tuhan, lebih-lebih di dalam suasana Minggu Paskah yang saat ini akan terus menyemangati kami. Tuhan, di tengah-tengah ungkapan syukur kami itu, kami juga merasa menjadi pribadi yang begitu lemah. Kami seringkali jatuh di dalam kesalahan dan bahkan dosa yang membawa kami terasa jauh dari Tuhan. Kami perlu untuk mengungkapkan melalui doa kami di hadapan-Mu, untuk memohon pertolongan Tuhan, pengampunan dari Tuhan, yang akan memulihkan keadaan kami, yang akan mengampuni dosa-dosa kami, supaya kami kembali didekatkan dengan kasih karunia-Mu, anugerah-Mu yang besar itu. Dan pada akhirnya kami tetap menjadi pribadi yang percaya dan semakin meneguhkan diri kami untuk terus menyatakan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersama-sama dengan orang-orang yang kami cintai dalam keluarga kami masing-masing, kami ingin terus menerima pengampunan yang dari Tuhan, agar kami pun dapat saling mengasihi di tengah-tengah keluarga kami masing-masing, dan pada akhirnya kami boleh menjadi keluarga-keluarga yang damai sejahtera. Terima kasih Allah atas pengampunan yang Engkau berikan kepada kami. Tuntun dan berkati seutuhnya ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita sempurnakan apa yang menjadi ungkapan kita melalui doa kita tadi dalam ungkapan pujian Kidung Ria nomor 63. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Kita pujikan 2 kali. Kidung Ria nomor 63. Bapa, ku persembahkan tubuhku. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan
Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Puji syukur patut kita naikkan kepada Tuhan, Allah kita yang kudus, yang memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru kepada kita. Melalui ungkapan pujian tadi, menandai bahwa kita perlu terus berserah kepada Tuhan dalam segenap hidup kita. Setiap orang yang telah mengungkapkan dirinya dengan pengakuan diri di hadapan Tuhan, maka mereka dilayakkan untuk menerima berita anugerah dari Allah. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Mari kita menerima berita anugerah 1 Petrus pasal 1 ayat 8b sampai ayat yang ke-10. Mari kita baca bersama-sama ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 8b sampai ayat yang ke-10. Jika sudah menemukan, kita baca bersama-sama berita anugerah untuk kita. 1, 2, 3. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Berita anugerah ditujukan kepada setiap orang yang percaya. Kasih karunia ini diperuntukkan, ditujukan kepada setiap orang yang percaya. Kasih karunia apa Bapak Ibu dan anak-anak? Yaitu kasih karunia keselamatan jiwamu. Keselamatan jiwa. Ini sebuah anugerah yang besar untuk kita sekalian. Oleh karena itu kita patut mensyukuri semua yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita sambut dengan nyanyian kesanggupan kita, Kidung Jemaat nomor 369A. Nyanyian kesanggupan kita 369A Kidung Jemaat, Ya Yesus ku berjanji setia padamu. Yesus ku berjanji setia padamu. Ku minta Kau selalu dekat ya Tuhanku. Kita pergi pulang, jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku Tuhan, dirimu dunia penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di luar si jahat mendesak. Perisai lawan dosa,
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nyanyian kesanggupan kita tadi sekaligus menghantar kita untuk masuk dalam perenungan firman. Mari kita siapkan bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Cukup panjang Bapak Ibu, anak-anak. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Kita persiapkan dulu. Sebelum kita merenungkan firman ini, mari kita bersama-sama bersatu hati dulu, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sejenak kami akan berdiam diri untuk menerima sabdamu yang memberikan kekuatan kepada kami dan semakin meneguhkan untuk kami terus dapat bertumbuh di dalam iman percaya kami kepada Engkau. Berkatilah kami semua untuk mampu mengerti apa yang menjadi kehendak dari kebenaran sabda Tuhan ini, supaya kami dituntun dan hidup kami diterangi, dan pada akhirnya kami mampu untuk bertindak seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Bersabdalah kepada kami semua ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Lukas 24 ayat 13 sampai 35. Demikian bacaan firman Tuhan. Mohon masing-masing nanti saya libatkan untuk membaca beberapa ayat, beberapa bagian ayat, Bapak Ibu dan juga anak-anak. Demikian bacaan firman Tuhan. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus. Pada hari itu juga, 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ayat 16, mohon Bapak Ibu bersama-sama. Bapak Ibu saja membaca ayat 16. 1, 2, 3. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya,
tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ayat 31 dan 32, anak-anak semuanya dimohon dibaca bersama-sama. Mari, 1, 2, 3. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi semuanya. Ya, dimanapun Bapak Ibu ada, saudara-saudara ada, kita bersama-sama hadir pada saat ini dalam ibadah di tengah-tengah suasana Paskah, masih dalam Minggu Paskah yang ketiga. Kita diajak untuk merenungkan sebuah tema hidup dalam mata iman yang terbuka. Hidup dalam mata iman yang terbuka. Tetapi sebelum saya lanjutkan, saya mengajak masing-masing dalam keluarga untuk saling berjabatan tangan. Ucapkan selamat pagi dan berikan senyum yang paling indah. Selamat pagi semuanya, ya. Baik, Bapak Ibu dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Mata adalah salah satu organ tubuh dalam diri kita yang paling vital. Mata, ya, berguna untuk mencari sesuatu, melihat sesuatu, berjalan, untuk dapat membawa kita kemana saja kita pergi melalui pandangan mata kita. Karena itu mata menjadi salah satu organ tubuh yang paling vital, paling pokok dalam tubuh kita. Di dalam Alkitab juga dituliskan bahwa mata adalah pelita tubuh. Ya. Jadi yang akan menerangi seluruh anggota tubuh kita untuk kita dapat berjalan kemana saja. Tanpa mata kita tidak bisa melihat apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian, mata begitu penting untuk kita jaga, kita rawat. Apalagi dalam kondisi situasi saat ini. Selain mulut, hidung, mata juga menjadi salah satu organ vital untuk perlu dijaga, dijauhkan dari segala macam debu, kemudian benda-benda asing yang dapat masuk ke dalam mata kita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ternyata pandangan mata kita itu bisa terhalangi, ya. Secara fisik pandangan mata kita bisa terhalangi oleh sesuatu yang menyebabkan kita tidak bisa melihat. Contoh, ketika lampu mati, kita tidak bisa memandang dengan jelas. Ketika kita sedang memakai kacamata hitam, kita akan melihat semua objek itu akan juga berwarna hitam. Ketika kita menutup mata, lalu kita berjalan, maka kita bisa kesandung atau tersandung, dan seterusnya. Ternyata saudara, terhalangnya pandangan mata
yang secara fisik kita sebut dalam organ tubuh kita yang paling vital, paling pokok. Itu juga bisa dialami dalam arti kiasan. Mata yang terhalangi, yang tidak dapat melihat, yang berarti secara rohani atau secara spiritual. Disebut berarti mata iman, mata rohani. Bagaimana arti atau pemahaman ketika seseorang dikatakan mereka tidak bisa melihat secara rohani, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan? Ada banyak perenungan yang seringkali kita dapatkan ketika seseorang dikatakan tidak mampu melihat secara iman atau secara rohani dalam gambaran kehidupan atau aktivitas pelayanan kita yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Katakanlah, saudara, bisa mungkin dalam diri seseorang ketika mereka sudah terlibat aktif di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan. Artinya bahwa kita seringkali ada dalam situasi bersama-sama untuk beribadah dalam kegiatan pelayanan, bergereja, aktif dalam kegiatan-kegiatan doa, membaca firman, menyanyi, dan seterusnya. Tetapi mata hati masih gelap tertutup. Masih belum mampu melihat apa yang dimaksud dan dikehendaki oleh Tuhan. Yang berarti demikian, saudara, anak-anak. Ketika seseorang mengalami gelap di dalam mata hatinya, mereka telah salah di dalam meletakkan harapan dan fokus pandangannya, ya, atau keliru di dalam menempatkan pandangan mata imannya. Kepada siapa dia harus berharap? Kepada siapa hidupnya harus diletakkan pengharapannya? Dan inilah yang terjadi di dalam bacaan kita pada hari ini, saudara-saudara, anak-anak. Beberapa murid yang kemudian memiliki pemahaman dan pengertian, mereka sesungguhnya memiliki pengharapan akan datangnya Mesias. Ya, dalam paham ajaran orang-orang Yahudi, demikian pula sebagian para murid itu masih memegang prinsip pengharapan Mesias, pengharapan mesianis. Artinya adalah ketika mereka mengharapkan seorang Mesias yang akan datang untuk membebaskan mereka, menyelamatkan mereka, mengangkat mereka dari keadaan yang menderita, dari penindasan pada saat itu. Jadi pemahaman mereka kembali, bayangan mereka seperti gambaran dalam pemerintahan Raja Daud. Jadi ketika Raja Daud memerintah, semua musuhnya itu dikalahkan dengan kekuatan perang, kekuatan fisik. Dan pengharapan yang sama itu dimiliki oleh orang-orang Yahudi dan para murid, bahwa Mesias yang akan datang itu akan membebaskan mereka dalam mengalahkan para musuhnya dengan kekuatan fisik. Tetapi, saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi, pikiran dan pengertian mereka tertutup oleh kebenaran mereka sendiri. Jadi pengharapan mesianik tadi dianggap sebagai sesuatu yang mutlak, yang paling benar. Sehingga karya Allah di dalam Kristus tidak mampu membuat mereka percaya dan mengalami pembaharuan hidup. Mata batin mereka terbuka tatkala mengalami peristiwa perjumpaan dengan Tuhan Yesus pada saat Tuhan memecah-mecahkan roti. Dua orang murid yang dalam perjalanannya ke Emmaus mengalami pertemuan dengan Tuhan. Saudara-saudara, tentu kita pada saat ini diajak untuk mengartikan secara alegoris, ya, kiasan.
Yang dimaksud dengan mata yang terbuka bukan dalam arti mata secara fisik yang dapat melihat, tetapi mata iman mereka yang sanggup untuk mengerti, mata batin mereka yang sanggup untuk mengerti karya Allah di dalam Kristus, dan penerangan batin mereka untuk mengerti akan perjumpaannya dengan Tuhan. Inilah yang kemudian disampaikan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita mau jujur, perjalanan kehidupan kita seringkali diwarnai dengan berbagai macam kekecewaan batin yang sebenarnya berasal dari gambaran keliru mengenai apa dan siapa tumpuan harapan hidup kita. Saudara, mari kita coba menggambarkan. Ada yang menjadikan dalam kehidupan manusia, ada yang menjadikan kekayaan dunia sebagai tumpuan satu-satunya dalam kehidupan. Akibatnya ketika apa yang mereka harapkan, kekayaan itu hilang dari hidupnya. Orang menjadi merana, kecewa sepanjang hidup, dan mereka harus hidup di dalam kondisi yang berkekurangan. Maka mereka tidak akan mampu untuk bangkit, mengatasi, kuat, dan tetap semangat di dalam hidupnya. Ada contoh yang lain lagi, saudara. Ketika kita mungkin menjadikan orang yang berpengaruh dalam satu wilayah tertentu, atau mungkin dari anggota keluarga kita, orang yang begitu berpengaruh dalam wilayah sehingga kita begitu bangga, sehingga kita begitu bertumpu dan berharap kepadanya untuk menjadi segala-galanya. Tetapi selepas orang yang kita anggap sebagai seseorang yang begitu istimewa itu tidak ada dalam kehidupan kita, maka kita seolah-olah kehilangan pengharapan, kita kehilangan tumpuan, kita kehilangan semangat hidup, kita kehilangan segala-galanya. Dari dua contoh ini saja nyata, saudara, orang menjadi tidak tahan berhadapan dengan penderitaan dan kesulitan karena ada sesuatu yang keliru tentang siapa tumpuan dan harapan hidupnya. Jadi, saudara-saudara, apa dan siapa tumpuan hidup pengikut Kristus, saya dan saudara? Itu hanya satu, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak ada yang lain. Iman kepada Yesus Kristus yang bangkit sungguh berharga. Lebih berharga dari emas menurut bacaan di dalam kitab Petrus. Jadi, kebangkitan Kristus menjadi lebih berharga dari apa yang saat ini menjadi kebanggaan dan tumpuan hidup kita di dunia ini. Oleh karenanya, saudara, ketika Tuhan Yesus kembali menampakkan diri kepada dua orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus, di situ sekaligus membuka pengertian kepada mereka bahwa selama ini harapan dan tumpuan hidup yang diletakkan kepada Mesias yang datang akan membebaskan dengan cara yang menurut mereka benar, dengan cara fisik dan kekerasan, ternyata harus melalui karya kematian dan kebangkitan Kristus. Dan pada akhirnya ketika mata iman mereka terbuka, saudara, tentu para murid ini dicelikkan untuk melihat bagaimana harus hidup, bagaimana harus kemudian bertumpu dan berharap hanya kepada Kristus yang telah bangkit. Sebagai pengikut Kristus, kita belajar dari Petrus yang dengan bersemangat dan bersukacita mewartakan keselamatan dalam Kristus, sehingga banyak jiwa yang dimenangkan, saudara. Ketika Petrus khotbah, banyak
Banyak orang yang kemudian pada saat itu minta diri untuk dibaptiskan, bertobat dan minta diri untuk dibaptiskan. Saudara-saudara, kemampuan untuk memahami kebenaran yang dinyatakan di dalam Kristus terus kita hayati dalam keseharian kita melalui sikap hidup kita masing-masing. Kebenaran dari Allah yang terus kita pancarkan sekalipun berhadapan dengan tantangan. Dan jangan pernah ada kata mundur atau takut dalam kehidupan kita setelah Kristus bangkit. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata dalam kehidupan kita, ketika kita masih mungkin ataupun pernah diliputi oleh keputusasaan yang tidak berkesudahan, kekecewaan yang tiada hilang, jiwa merana yang tidak kunjung mereda, kebencian yang tak kunjung padam, kegamangan yang berlarut-larut, dan penyakit yang bisa merabunkan mata rohani kita. Sebagai pengikut Kristus, panggilan kita adalah hidup dalam penghayatan, menyaksikan kebenaran Allah, dan beriman kepada Kristus yang bangkit. Ia yang meneguhkan hati para murid, dan Ia yang telah meneguhkan kita. Di saat badai topan melanda kita, Dia akan memberikan keteduhan. Di saat mata hati kita, batin kita sedang tidak mampu melihat, maka Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan membuka mata hati kita, melihat akan karya Tuhan melalui kebangkitannya. Oleh karena itu, saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, dalam hidup kita, mari kita tidak hanya melihat segala sesuatu dengan mata jasmani kita, tetapi dengan mata rohani kita, mata iman kita, yang mampu kemudian melihat segala sesuatu dalam cara pandang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut sabda Tuhan tadi dengan nyanyian Kidung Ria nomor 68. Kidung Ria nomor 68 kita pujikan 2 kali. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang. Kita pujikan 2 kali Kidung Ria 68. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
dan bukit-bukit pun bergoyang. Tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku, tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Saudara, dimohon untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengungkapkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan di muka bumi. Mari kita ungkapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan menghimpun persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita siapkan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang telah kita siapkan. Saya akan membacakan dasar firman Tuhan untuk menghantar kita di dalam ungkapan syukur kita dari Kolose 3. Kolose 3 ayat 15 dan 16. Kolose 3 ayat 15 dan 16. Demikian sabda Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Sambil kita menghimpun persembahan, diiringi nyanyian Kidung Jemaat nomor 441, Ku ingin menyerahkan. Kidung Jemaat 441, Ku ingin menyerahkan. Diberinya
darahnya dicurahkan, nyawanya pun diberi, teruraslah jiwaku, hidupku berseri. Mari bersama kita akan menyerahkan persembahan kita sekaligus kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur ya Allah atas seluruh penyertaan yang kami terima dan rasakan pada hari ini. Bersama dengan seluruh anggota keluarga yang saat ini hadir di hadapan Tuhan, kami telah menerima berkat sabda-Mu yang menuntun kami kepada hidup, yang membuka bukan hanya mata fisik kami, tetapi mata iman kami, untuk melihat apa yang Tuhan tunjukkan kepada kami, agar kami mampu dan semakin mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih untuk sabda-Mu. Ya Allah, perkenankanlah pada saat ini, kami juga menaikkan ungkapan syafaat kami, terkait dengan segala sesuatu yang terus kami mohonkan kepada Tuhan, untuk kami dapat melanjutkan apa yang menjadi panggilan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Bapa, berkatilah pelayanan kami seutuhnya di dalam setiap kegiatan-kegiatan ibadah yang kami lakukan. Meskipun dalam beberapa waktu pada saat ini kami harus menjalani ibadah di tengah-tengah keluarga kami, karena situasi yang saat ini masih belum memungkinkan bagi kami untuk bersama-sama hadir di tempat gereja Tuhan, untuk kami bersama-sama bertemu dengan saudara kami yang lain. Namun demikian tidak mengurangi semangat kami ya Allah, untuk terus merenungkan, untuk terus menerima apa yang menjadi kekuatan sabda-Mu yang menghibur kami. Berkatilah kami ya Allah, untuk terus dapat bertumbuh melalui setiap pertemuan ibadah kami. Demikian pula berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan dimanapun dan apapun yang dapat kami kerjakan dan kami lakukan untuk melayani apa yang menjadi bagian dari panggilan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara kami yang sakit, yang saat ini sungguh sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkatilah mereka ya Allah, karena kuasa-Mu yang menyembuhkan itu. Kiranya saudara kami dapat kembali bangkit dari kondisi dan keadaannya untuk menikmati berkat Tuhan yang nyata. Seiring dengan kebangkitan Tuhan, biarlah mereka yang sakit saat ini pun dapat kembali sembuh karena pertolongan Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak kami di dalam meniti masa depan, baik dalam studi, di dalam menjalani pekerjaan mereka, yang mencari peluang-peluang untuk bekerja dan menemukan dan mencari pasangan hidup. Berkatilah ya Allah apa yang mereka saat ini harapkan. Kami juga nyatakan ya Allah, seluruh warga jemaat dalam setiap pekerjaan masing-masing, Tuhan kiranya menyertai dan memberkati, baik yang bekerja sebagai pegawai negeri, para pensiunan, pegawai swasta, wira swasta, petani, pekebun, ibu rumah tangga, dan setiap aktivitas yang Tuhan telah nyatakan untuk mereka lakukan dengan baik, kiranya akan menjadi berkat untuk mereka, dan mereka pun mampu untuk menghadirkan berkat Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Bapa di dalam surga, kami juga teringat akan bangsa dan negara kami yang saat ini terus berjuang bersama-sama untuk menghimbaukan apa yang menjadi antisipasi terkait dengan penyebaran virus corona yang masih belum berakhir. Bapa, lindungilah para pemimpin bangsa kami dan setiap petugas, setiap orang yang terus berperan aktif di dalam melakukan tindakan-tindakan baik pengobatan maupun antisipasi terkait dengan maraknya menyebarnya virus ini. Kami serahkan juga di dalam tangan kasih-Mu. Kami ingat
profesi saudara kami, tenaga medis yang ada di garis depan untuk mereka menolong saudara yang sakit, dan saat ini mereka sungguh membutuhkan pertolongan Tuhan yang nyata. Jauhkanlah ya Allah setiap pergumulan, setiap perasaan yang takut, pikiran-pikiran yang terlalu khawatir. Kiranya Tuhan terus memberkati dan saudara kami dapat melakukan tugasnya dengan baik. Bapa, terima kasih. Kami juga telah menghimpun persembahan. Sucikanlah persembahan yang kami naikkan sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Sucikanlah ya Allah, agar menjadi sarana bagi kami untuk ikut membangun kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui setiap pekerjaan pelayanan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini dan kami serahkan seluruh ungkapan doa syafaat kami dengan penuh percaya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Dimohon semuanya untuk bangkit berdiri. Yakinlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit selalu berwarna biru, bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata. Tetapi Tuhan senantiasa menjanjikan penyertaan dan kekuatan hari demi hari. Kita akan akhiri ibadah ini dengan pujian Kidung Pasaman Jawi 431, Gusti Adawuh, bait yang pertama dan yang kedua. Yen kita sami kinen kadya lilit kang amadani supaya saben wong padha ing ati wa ngluhurake yang suci. Suwarga Gusti mirsani ngedililin kang banter lan kang mati Gusti yo mirsa apa kita iki urip kadya lilin kang madani. Saudara-saudaraku, mari kita menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus akan menyertai dan memberkati saudara-saudara di dalam menyatakan kasih Allah dalam kehidupan sehari-hari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan.